Kiai Kanjeng itu bersikap menurut Kiai Kanjeng ngono lho dadi Indonesia iku. Kon nang rot suwet gak masalah. Kon barat gak masalah. Jadi kalau di maknya itu kan ada pedoman Jawa digowo, Arab digarap, barat diruat. Jadi tingkatnya diruat. Jadi harus dieksplorasi kembali, harus dipikirkan kembali secara mendasar. Jadi Kiai Kanjeng itu kate dangdut ya ayo, kate keroncong ya ayo, kate blues jazz ayo, kate rock suwet ayo, tapi dibalekno nang Indonesia. Kudu taat karo Indonesia. Jadi Mas yo I am sailing ngono ya, tapi diterbangi mari ngono. Kapusan rock suwet terus kadung mantep dadak terbangan. Nah Indonesia iki timbangane dihapusi dunya, mending kon sing ngapusin dunya lah. Kita dijajah oleh Belanda tuh menurut saya tidak dijajah, dihapusi, dibohongi, dikibulin, diplekoto, dibodohin. Sebab nek dijajah secara militer dan kekerasan, mosok kalah rek pendekar saunuke musuh Satpam 200 gitu. Jadi kita tuh dihapusi saking apike wong Jawa, wong Indonesia, mulane gampang digelembui, gampang dikibulin bahasa Betawi ini. Betawi ku ya ngibulin kok. Betawi ku dari kata apa Pak? Batavia. Ono cerita ngene Pak, di biyen Sultan Agung lak nyerbu Londo nang Jakarta. Terus ternyata pada hari kesekian pasukannya tuh ndak ada yang bisa masuk ke Jakarta, ke Batavia. Terus Sultan Agung ngirim telik sandi, ngirim intelijen masuk ke kota Jakarta. Terus untuk menyelidiki kenapa pasukan saya tidak berani masuk Jakarta. Ternyata Londo itu saking bingungnya musuh pasukan Sultan Agung ngelumpukno taek sak Jakarta. Terus taek itu diswawatno metu sekitar kota Jakarta. Jadi akhirnya pasukan dari Mataram ini tidak bisa masuk mergo apa? Kok orang mlebu kowe? Betawi, mambetai. Jadi mambetai akhirnya jadi Betawi ngono lho. Tapi iku karanganku. Ya aja muring-muring ya, iku mek karangan duduk temenan. Ojo terus dianggap fakta sejarah, ojo ngono, iku karanganku. Wong sing penting lak kon guyu sih. Sing penting kon seneng to, ngono lho. Dadi ngono lho, Pak. Kebenaran tuh bisa penting untuk tempat yang memang tepat untuk penting ya. Tapi kadang-kadang kebenaran juga bisa menipu. Masih nek ono arek merongos mosok kok sapa ngos nanti ngos lak gak sih. Meskipun benar dia merongos kan gitu kan. Ono arek wedok irunge pesek, sek nanti sek. Lah gak mungkin toh. Meskipun bener pesek tapi lagi apik nek kon nyopo. Jadi kebenaran, kebaikan itu harus di-manage secara tepat. Makanya yang paling puncak dari segala perilaku manusia termasuk pengelolaan negara dan globalisasi adalah kebijaksanaan, karena dawuhnya Allah adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, bil hikmah itu tidak bil haq, tidak bil khair, tidak bil taqwa, tidak bil tawakal, tidak, tapi bil hikmah. Jadi dengan kebijaksanaan. Jadi sampean pinter kaya apa nek gak bijaksana ngerusak. Sampean kuat kaya apa nek gak bijaksana sampean ngelarani wong gitu loh. Sampean bodoh kaya apa tapi angger bijaksana tetap maslahat gitu loh. Jadi nomor satu itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan baru di bawahnya ada kebaikan, baru ada kebenaran. Kebenaran aja diunggul-unggulno. Lah awakmu sekolah iku lak geng golek sing bener ya apa lak ngono. Tapi bener iku gurung karuan payu rek, gurung karuan apik, gurung karuan dadi kemaslahatan kudu apik. Apik ya gurung karuan misale ana wong lara kok paring nang rumah sakit. Menurut pengetahuan saya sampean ini umurnya tinggal 3 minggu. Ya apa? Nek kon sing lara kok saduk tagak raine wong iku. Bener dan apik karepe ngandani fakta, tapi kan tidak bijaksana. Jadi yang kita kehilangan itu adalah kebijaksanaan. Jadi makanya kita padanan dari kata bijaksana itu banyak sekali yang kita juga kehilangan. Luhur ya gak paham, pusaka ya gak paham. Kita tidak punya roh lagi. Kita kehilangan wacana-wacana yang sifatnya berasal dari langit, yang berasal dari keluhuran, yang berasal dari rohaniah kan gitu. Oleh karena itu sekalian sekarang kita mulai dengan pembelajaran. Aku njaluk arek telu mang.
tokoh mahasiswa 3 orang yang sudah ditentukan tadi, mohon maju ke depan, mikrofon dibagi oleh Mas Imam. Mas Odi. Ya. Ada dari. Nah, monggo. Ini dari Mas BEM. maju Mas. Mas Rizky dari CSI. Dan Mas apa nih? Anggi ya? Anggi ini Mas sama Mbak? Ya, sebelah kanan 2 BEM. orang, sebelah kiri 1 orang. Anggi Ya. dari BEM. Monggo Mas, Oh, nyun sewu Mas. Saya akan memberikan pertanyaan satu-satu kepada masing-masing, kemudian Pak Suko akan mengeksplorasinya, akan mengejarnya. Juga Pak Darmaji akan mengejarnya, gitu ya. Sama Mbak ya? Mbak, monggo Mbak. Oh, nek wedok mlakune siji yang ngene-ngene. Kayak teruh aku, kayak teruh aku ya. Ono pire ya. Tuku ndek pasar endi kon pir iku, melaku kok ngene ya. Nyeneng lah arek iki. Mulane terus lahirlah wayang iku mergo aspirasi estetikanya kayak ngono iku. Saiki aku takon sih, Pak yang pertama siapa nih Mbak ini? Anggi, Pak. Ndak, Anggi maksudnya posisinya. Menteri Koordinator Kemitraan Eksternal BEM. Menteri Koordinator Eksternal, Menteri Luar Negerinya BEM ya? BEM sini ya, oke. Terus Mbak Masnya? Odi Zainal Mahali, Presiden BEM ya. Oh presidennya sampean, oke. Ya, sip. Mas, yang terakhir Mas. Oke. Nama saya Rizky, demisioner Ketua UKM Cinta Seni Islami PNS. Demisioner Ketua UKM Cinta Seni Islami. Oke. Semua kuliah di BPNS. Oke. Aku ingin sampean terusno ya Pak Suko karo Pak Darmaji ya. Aku njal tongan Mbak sinten Mbak asmane Mas tadi? Anggi. Anggi nganggo T lah Kak. Anggitmu ngono Kak. Anggita rek. Anggita, so agak betah lho Anggita ngono kan. Wes aku seneng. Anggi, aku takon sederhana sekali. Kamu kan tiap hari mengalami kehidupan, ada susah, ada seneng, ada bahagia, ada menderita, ada bingung, ada tenang, ada lapar, ada kenyang, ada segala macam. Pokoknya pengalaman hidup sederhana aja. Coba diinget-inget nama siapa atau nama apa yang paling sering kamu sebut. Jenenge sapa tak jeneng apa sing paling kok sering kok sebut bendina iku. Misale ya mbok monggo. Allah, Pak. Allah. Contohnya. Kalau misalnya nggak bisa tidur gitu, Iya. jadi dulu diajarin waktu SMA kalau misalnya kayak sulit tidur gitu disuruh nyebut Allah gitu sampai ketiduran. Jadi ini jujur ya bahwa nama yang paling disebut oleh Mbak Anggi adalah Allah, betul ya? Tepuk tangan, top ini. Tak dongakno bojomu engko masih agak sugih tapi sangat mencukupi kebutuhanmu ya. Nek iso dosen. Sebab dulu di dalam dunia maritim kerajaan Mandar, Pak. Mandar itu kerajaan di utaranya Bugis ya, di utaranya Makassar ya. Mandar itu 14 kerajaan, yang 7 di pegunungan, yang 7 di pantai. Nah pusatnya di Tinambung. Nah di Tinambung itu ada, persisnya di daerah desa namanya Pambusuang. Itu ada seorang waliullah namanya Ahmad Thohir, panggilannya Imam Lapeo. Ya aku tak cerita nang Anggi ya. Jadi nelayan Mandar itu kan termasuk bagian dari yang dulu bikin pinisi, ya. Jadi dulu Arupalaka yang dianggap pengkhianat itu sebenarnya kan juga pahlawan aslinya, cuman cara pandang kita aja. Hasanuddin itu bisa dianggap pengkhianat tapi juga bisa disebut pahlawan, itu tergantung cara pandang kita. Gitu. Nah, nelayan itu nek wis ono angin gebes apa badai apa ya. Woe ngobat mabit ya, nek pesawat itu turbulence ya.
Nek wis mobat mabit angin yang gua besiku, kan orang kepepet. Misalnya nek arek cilik sunat iku lah ketika kate seling iku loro iku kan bengoke kan apa yang paling inti. Gitu. Allahu Akbar. Iso ngono to. Ana kancaku duwe adik. Sunat iku sing di wisuhi iku Gusti Allah. Gusti Allah matane. Cuk, dan cuk, loro cuk. Ono iku, ono ngono iku. Nyebut Gusti Allah di mata-matakno. Ono iku arek gresik. Arek gresik iku. Yesus. Akeh sing arek gresik, hati-hati karo arek gresik ketoke Allah Allah tapi mata-matakno Gusti Allah. Ono ngono iku rek. Dadi menungsa itu luar biasa ragam genetikanya ya, ginekologinya. Jadi terus orang Mandar nelayan-nelayan Mandar itu kalau ada badai mereka memanggil nama yang paling mengendap ketika mereka kepepet. Yang disebut itu Imam Lapeo. But Imam Lapeo, tolong Imam Lapeo, gitu ya. Terus badai reda. Ya. Itu tidak berarti Imam Lapeo itu maha kuasa enggak, tapi harus ada penjelasannya. Jadi misalnya di tepi padang pasir itu ada satu desa, anak-anak di desa itu sukanya itu di situ ada waliullah namanya Alwi Al-Habsyi. Nah, arek cilik-cilik itu senengane iku ana sumur jero. Dadi mereka itu nyeblong sumur karo bengok Alwi ngono iku. Alwi nyeblong belum terus mantul mendukur, dadi dhek balik mendukur meneh. Itu. Apakah kata Alwi itu sakti? Orang modern harus juga menjelaskannya. Jadi ada yang namanya kontaminasi dalam ilmu modern ya. Jadi ada lingkungan atau nama tertentu yang sudah disepui atau dikontaminasi oleh energi tertentu. Misalnya Imam Lapeo itu karena kealimannya, karena kesepuannya, karena kekhusukannya itu, maka namanya itu sendiri menjadi dalam tanda petik sakti atau diangkat oleh Allah menjadi nama yang penting, sehingga ketika nama itu disebut maka Allah menyelamatkan nelayan itu. Itu sama dengan Anda selawatan. Jadi ono arek Mandar ya, iki Pak Eko, arek Mandar demo di Makassar. Wis digerebek karo tentara karo polisi, wis kedesek, wis gak iso apa-apa, wis karek dikepuki. Guk ngono. Terus dhek bengok, Cak Nun ono iku arek Mandar iku. Tiba-tiba dia tidak di situ, tiba-tiba dia ada di Takalar, itu sekitar 25 km dari Makassar. Jadi tiba-tiba dia ada di tempat yang lain. Ada banyak peristiwa seperti itu di dunia, dan jangan terus mengangkerkan saya, jangan terus Cak Nun itu namanya sakti, Imam Lapeo gak ono sing sakti. Pedoman hidup tetap la haula wala quwata illa billah, dan itu illa billah, tidak illa bi Muhammad gak ono. Jadi harap tahu bahwa Nabi Muhammad juga tidak sakti, juga tidak hebat. Yang hebat itu siapa? Allah. Malaikat Jibril hebat agak? Gak. Sing hebat Allah. Ngono ya rek ya. Nabi Musa iso nyigar segara agak? Simpulkan secara akademis. Nabi Musa bisa membelah laut apa tidak? Tidak bisa toh? Yang membelah siapa? Allah. Jadi Allah berfirman kepada Musa, ya Musa idrib bi'asokal bahr. Ya Musa, pukulkan tongkatmu di atas air laut. Tapi diam-diam Allah juga berfirman kepada banyu, wahai air, kalau disentuh oleh tongkat Nabi Musa membelahlah. Tapi ayat yang itu tidak ada di Quran. Mulane kudu kok daleki dhewe di Quran di njurone atimu karo pikiranmu. Itu namanya fil afaqi wa fi anfusikum ya Pak Yai ya, gitu ya. Nah, jadi Nabi Musa itu gak terus sakti iso mbelah segara, gak percaya kapan-kapan tak undangi rene ayo nang segara kidul. Dijak nang Malang ta Parang Tritis ya, engko Nabi Musa kon nggo tongkat dadal ngene nek sigar gak sigar. Jadi tetap la haula wala quwata illa billah. Wala Muhammad wala Musa wala Jibril wala kulliman akhir gitu ya. Tidak ada siapapun yang sakti kecuali Allah. Nah, maka sekarang kita kaum berbuat apa terhadap Indonesia itu ya tetap harus berpedoman bahwa aku tahu rek ngedukno Soeharto, tahu nggano Gus Dur, tahu nampung Gus Dur ya tahu, aku ya tahu gelut, aku ya tahu demo, aku ya tahu macam-macam pengalaman fisik di Gedung Ngombo, di Mandar, di Majene, di mana di Tulang Bawang.
Saya pernah perang secara fisik juga pernah, aku pernah mengalami G30S, tapi tidak berarti saya punya kuasa untuk melakukan itu lagi kepada yang sekarang. Jadi mungkin nek kuatnya kuat, wanine wani, tapi gurung karuan kuasa toh Pak. Gurung karuan aku duwe hak toh Pak. Haul itu kan tidak hanya hak tapi kekuasaan, otoritas. Kalau bahasa modernnya otoritas. Saya kan tidak punya otoritas. Tetap otoritasnya ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Jadi aku seneng iki anggi nama yang disebut adalah Allah. Temenan lho ya. Kon lara weteng ngono terus ya apa? Kon lara weteng melilit terus ya kon. Kira-kira ngomong ya apa kon? Aduh, terus ya Allah gitu. Ya Allah ngono. Nah arek-arek iki siji, cuk. Dobol arek-arek iki Pak ya. Nah arek-arek gini dobol anu ta. Jadi alhamdulillah. Ada pertanyaan berikutnya Pak. Karena itu kan menggambarkan outline atau pemetaan dari pengetahuan dan komitmen dia dalam kehidupan Pak Suko. Jadi kalau waktu gembira yang Anda sebut siapa? Alhamdulillah Pak. Oh alhamdulillah. Oke. Selain itu apa kira-kira? Yeay. 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 Gak nyebut jenengku belas sih. Boten Cak Dun. Enggak, misalnya pas awakmu nilaimu IP-ne papat, Suko gak ngono ya. Ya Allah, wis gak tak terusno Cak Dun. Enggak, saya cuma ingin menarik garis bahwa Anda itu harus punya skala prioritas. Jadi misalnya sekarang Anda kuliah di PPNS ya, itu yang paling utama kosakata di dalam alam pikiran dan ilmu Anda itu apa? Kan gitu. Jadi kon iku mikir awakmu dhewe, mikir kuliahmu dhewe, mikir nasibmu dhewe apa mikir Indonesia misalnya. Jadi skala prioritasnya harus jelas, Pak. Apa sing wajib iku apa? Awakmu termasuk wajib ta sunah? Gitu loh. Misalnya penting dia awakmu karo Indonesia. Penting dia awakmu masa depanmu ta masa depan wong akeh, gitu loh. Kan gitu kan? Jadi kita harus terbiasa dengan skala prioritas. Kenapa Indonesia rusak? Karena semua pemimpinnya tidak punya skala prioritas yang tepat untuk memimpin. Betul enggak? Golek badi dhewe ae kabeh ya ta gak? Ya ta gak? Lah ngono. Jadi karena tidak nasionalis gampangannya. Dia tidak berpikir. Jadi nek kon nyopir bis karo nyopir nek Surabaya ben opo sing cilik iku rek. Bemo ya. Nek awakmu nyopir bemo, awakmu ya sak bemo rasane ya. Menggok itu berdasarkan gedene bemo. Nek awakmu nyopir bis, awakmu atimu ya sak bis. Jadi nek kon menggok, kon muter itu kan dihitung berdasarkan besarnya bis. Jadi nek awakmu iku wong Indonesia ya, nek awakmu iku warga Indonesia berarti seluruh cara berpikirmu ya Indonesia kudune lak ngono. Lah ngono sih rek wong urip iku. Itu makanya saya tanyakan siapa yang utama pada hidupmu. Itu nanti akan ada hubungannya dengan namanya Pak Rektor, tapi nanti dulu.